Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Iskael. Kali ini kita akan melanjutkan cara belajar coding HTML dari Witri Schools ya. Untuk yang sesi pertama kan sudah selesai ya. Kali ini kita akan masuk ke sesi kedua, yaitu kita membahas tentang form. Jadi form itu seringkali digunakan untuk formulir ya. Jadi misalkan login, terus register, kayak gitu ya. Oke, kita langsung aja. Kita buka Witri Schools ya. Witri Schools. Nah, di Witri Schools ini kita bakal cari di HTML, kemudian di bagian form ya. Ctrl F, form. Ya, di sini ya, di bagian sini. Misalkan ini kayak misalkan login, username, dan password ya. Nah, gimana cara bikinnya? Sebelumnya kita sudah buat di mana itu? Di Vercel ya. Kita buat di Vercel. Ntar ini linknya. Nah, untuk itu kita coba lagi, kita buat. Nanti kita hubungkan ke GitHub, kemudian langsung lanjut ke Vercel ya. Kita buat new file, misalkan kita buat form.html ya. Nah, oke. Kemudian kita klik HTML5, muncul ya. Misalkan di sini kita belajar form ya. Form, belajar bikin form ya. Nah, kita buat go live. Kita buat di sini. Ntar kita buat dulu ke sini. Oke, comment set ya. Buat biar rapi. Oke, ini kita sudah buat. Kalau misalkan ini kita copy ya, kita indeks. Sebelumnya kan seperti ini ya di sesi yang pertama belajar HTML. Kita coba bikin seperti yang di Witri Schools ya. Kita coba bikin seperti ini. Ada first name, last name, dan submit ya. Itu form sederhananya seperti itu. Nah, di sini kita buat misalkan kita buat kayak login aja lah, kayak login ya. Jadi sini kita buat misalkan div wrapper ya, div wrapper. Kemudian kita buat form, misalkan kelasnya itu form juga ya. Kemudian untuk membuat seperti itu, kita save dulu sementara. Di sini kita buat input ya, input, type-nya, tipenya itu teks ya. Nah, value-nya dikosongin dulu. Kemudian kita coba save. Nah, seperti ini ya. Tidak seberapa terlihat ya. Oke, kemudian kita besarkan dulu. Coba kita kasih style dulu sedikit biar kelihatan. Misalkan input ya. Input itu dia anggap aja font size-nya itu 1 rem ya. 1 rem itu sekitar 16 pixel. Segituan ya. Kemudian kita kasih border 1 pixel solid abu-abu aja. Kita buat pakai CCC ya. Nah, seperti itu bakal muncul seperti ini. Kemudian kita kasih padding, kasih jarak. Paddingnya misalkan 10 pixel ya. Nah, bakal seperti ini. Kemudian kita kasih label ya di atasnya. Label misalkan gini. Username. Nah, kayak gitu. Kemudian kita buat label lagi. Misalkan ini password ya. Password. Ininya kalau misalkan kita pakai type text, maka dia bakal kelihatan ya passwordnya ya. Seperti ini ya. Bakal sama. Tapi kalau misalkan kita ubah jadi type-nya password, maka dia gak kelihatan. Jadi titik-titik gitu. Misalkan
kamu, jadi titik-titik semua gitu. Misalkan gini, kamu kelihatan ya, ini tidak kelihatan karena dia tabnya password kayak gitu. Kemudian kita buat button ya, button, misalkan kita kasih submit ya. Oh ya, di atasnya sini kita kasih H1 lagi, misalkan ini kayak login ya, kayak gini. Ini karena belum ada CSS-nya ya, jadi seperti ini ya. Nah, kalau bikin seperti ini gimana? Seperti ini, kira-kira kita buat ini biar bisa satu baris. Ini kan username, kemudian di enter ya. Bisa pakai cara BR ya. BR tuh bisa pakai break ya. Misalkan di sini kasih BR ya. Nah, dia bakal ngebreak ke bawah. Kayak gitu. Bakal ngebreak ke bawah. Jadi ke bawah kayak gini. Kemudian kita styling sedikit. Misalkan di label itu kita buat font size-nya kita font size-nya ya. Margin aja. Kita buat marginnya atasnya 10 pixel, bawahnya 10 pixel, kanan kirinya 0. Jadi kayak gitu ya. Kemudian, oh iya, ini kenapa tidak ngefek ya? Oh, karena ini adalah inline. Jadi kita buat inline block dulu. Nah, kalau inline block maka dia muncul ya. Untuk yang input juga biar nggak pakai BR itu sebenarnya bisa pakai cara dikasih CSS display block gitu ya. Dia bakal otomatis seperti ini ya. Kemudian di bagian button itu kita styling misalkan marginnya itu 10 pixel atas bawah kayak gitu ya. Kemudian dia font size-nya kita buat satu rem juga ya, 16 pixel ya. Kemudian paddingnya juga diatur 10 pixel misalkan seperti itu. Nah, kayak gitu ya. Nah, ini sekilas sudah jadi ya, kayak gini ya. Eh, kayak yang ada di Witri Schools ya. Kemudian ini kan tidak ada teksnya ya. Jadi di HTML itu ada yang namanya placeholder ya, input HTML. Misalkan gini ada username ya. Nah, maka dia muncul ada username seperti ini, username gitu ya. Kemudian placeholder juga di sini password ya. Jadi placeholder itu gunanya kalau misalkan dia cuma diklik aja nggak ada teksnya, maka dia keluar username. Kalau misalkan saya klik 0 gitu, maka username hilang kayak gitu. Password juga sama. Misalkan diklik sesuatu dia pasti hilang kayak gitu. Nah, oke, kembali lagi ke freeform. Form kita sudah belajar, kita juga belajar input ya. Input itu ada 22 tipe ya. Yang kali ini kita belajar dua dulu, yaitu username dan password ya. Jadi tipikalnya kalau username itu dia teks ya. Kalau password ya type-nya passwordnya. Kemudian submit ya. Nah, apa saja 22 itu kita bisa cek di Witri Schools. Misalkan input types ini, input types. Nah, di sini ada button, checkbox ya, checkbox ya, color, date, date time, local, email, file, hidden image, month, number, password, radio, range, reset, sort, submit, tell, text, time, URL, dan week ya. Kalian bisa mempelajarinya satu-satu. Misalkan ini kan saya pakai langsung button ya. Kalau misalkan ini saya buat input type ya, input type button, dia hampir sama kayak gitu tampilannya. Misalkan seperti ini ya. Ininya saya hilangkan karena input itu cuma perlu value. Nah, bakal mirip seperti ini ya. Cuma di sini CSS-nya kita ubah nih. Jadi input ya. Kemudian type kayak gini. Ini untuk nah, kayak gini baru bisa ngefek ya. Baru bisa bekerja.
Kalau yang ini kan inputnya nggak didefinisikan, ini didefinisikan nih inputnya, tabnya button, dia baru ada style khusus gitu ya. Seperti tadi ya, kayak gitu. Nah, kemudian gimana cara menengahkan ini? Kita pakai form ya. Kita selektornya pakai form ya. Ini formnya kita select. Kemudian dia itu dibuat width-nya berapa? Didefinisikan dulu. Misalkan lebarnya 400 pixel ya. Udah definisikan. Kita kasih warna aja biar kelihatan. Misalkan backgroundnya itu EEE ya. Nah, ini kan kelihatan ya. Atau mungkin jangan formnya ya. Kita ambil yang wrapper-nya aja. Wrapper. Nah, seperti ini biar loginnya juga kena. Kemudian kita kasih paddingnya 10 pixel. Box sizingnya itu border aja. Jadi biar 400 pixel itu udah include ya. Antara border, padding semuanya itu udah include. Kemudian kita tengahkan. Tengahkannya pakai margin 0 auto ya. Kayak gitu. Dia bakal lengah seperti ini. Mungkin paddingnya perlu ditambahi ya. Ini kanan kirinya 20 pixel. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah jadi bentuk formnya. Form untuk login ya. Ini misalkan aku, kamu passwordnya. Submit gitu ya. Misalkan terjadi sesuatu ya. Itu biasanya pakai JavaScript ya kalau ada submit ya. Kayak gitu. Biasanya kalau pakai JavaScript atau apa itu bisa di sini ada form method sama action ya. Kayak gitu. Karena ini kita cuma HTML aja. Jadi form sama actionnya ini kita hapus saja. Kita coba belajar form yang biasa aja dulu. Nah, kemudian eh, karena ini sudah jadi ya form username dan password. Kalau misalkan dari awal ini contohnya ya ini ya. Ini kan sudah ada nama John sama Do ya. Kalau misalkan pengen dari awal sudah ada isinya, maka di value-nya ini jangan dikosongin. Misalkan di sini kita kasih John, kemudian di sini passwordnya kita kasih 123. Nah, maka dia secara otomatis username-nya ada langsung isi John dan passwordnya terisi. Tapi biasanya kan eh, tidak ada isinya ya. Biasanya kita yang harus mengisi sendiri ya. Seperti itu. Oke, kita sudah belajar form dan input. Kemudian text area label, select option, dan button. Ini kita buat di file baru aja ya. Ini kan form ya, form biasa. Kita buat baru lagi, misalkan form 2 HTML. Kita kopas dari yang lama dulu. Oke, kita kopas. Kemudian kita buka form 2 ya. Form 2. Nah, seperti ini. Di form 2 ini kita bakal hapus beberapa. Loginnya kita buat register ya. Register, kemudian labelnya kita ubah dulu. Ini password username ya. Username. Biasanya itu ada username, ada tambahan biasanya ada first name ya. Biasanya first name. Ini buat register biasanya ada first name. Nah, seperti itu first name. Kemudian biasanya juga ada last name. Last name ya, misalkan seperti ini ya. Last name, password, ada repeat password juga. Biasanya suruh ngulangi lagi. Misalkan ini password plus holder, repeat password ya. Repeat. Jadi disuruh ngulangi buat
memvalidasi ya, apakah passwordnya sama atau enggak, kayak gitu. Biasanya kayak gitu sih. Ada username, first name, last name, kemudian ada gender ya. Kita gender misalkan kita pakai yang di sini itu kita pakai input type, gender kan ada cowok cewek ya. Jadi kita pakai yang input radio ya. Kita bisa cek radio, kita Ctrl F radio. Nah, pakai seperti ini. Dia bisa HTML, CSS, JavaScript kayak gitu ya. Jadi kita coba input type radio. Misalkan gender. Misalkan di sini ya. Kita tambahkan gender. Tabnya radio. Placeholdernya. Placeholder nggak pakai ya kalau gender ya. Kayak gitu. Value-nya misalkan male. Oh, gender ini radio itu seperti apa? Coba kita lihat. Radio name. Value harusnya muncul ya. Ntar ini kita kasih pembatas. Input tab radio. Female. Kenapa teksnya tidak muncul? Karena ini ada tab radio ID. Oh, name-nya. Ada name-nya ya. Name-nya gender. Genre. Jadi dia bisa dibalik ini, milih-milih. Kalau tab radio dia misalkan input tab radio, dia display inline block ya. Jadi dia inline block, kemudian kita kasih BR ya. Biar nggak break. Juga kasih BR. Sebentar, ini ID-nya. Oh, juga ada labelnya ternyata. Ada label CSS gitu ya. Tentu saja nggak bisa. Berarti ini labelnya kita taruh juga di sini. Mail. Nah, seperti itu. Kemudian email. Nah, berarti ini value-nya mail kecil aja. Kemudian ini female kecil aja. Jadi ada male, ada female gitu ya. Nah, bisa milih gendernya. Kayak gitu. Kemudian ada password. Kemudian misal nih dikasih ini lagi, misalkan ada option ya, misalkan optionnya kita kasih misalkan apa ya, option itu yang berhubungan dengan option, kita cari di sini, misalkan select option ya, HTML yang option. Nah, ini option tag. Nah, misalkan seperti ini, kita bisa pakai labelnya, misalkan apa, pekerjaan misalkan ya, profesi misalkan, profession. Oh, atau misalkan jangan kayak gini ya, misalkan apa ya yang bisa dibuat opsi ya,
Kalau gender kan bisa pakai radio ya. Kalau opsi itu, oh iya, misalkan eh register, misalkan ini di sebuah website pengiklan ya. Jadi ada role misalkan, atau jadi select option. Misalkan optionnya dia advertiser, ya, pengiklan dia atau yang blogernya misalkan kayak gitu ya. Nah, bisa seperti ini. Option, kemudian ini kita kasih BR biar nge-brief ya. Ini role-nya, label juga BR. Ini bisa pilih advertiser atau blogger misalkan ya, role ya. Kemudian dikasih name, biasanya dikasih name sih. Kalau di yang bisa disubmit tuh harus ada name-nya. Kalau ini sih cukup dikasih value aja. Misalkan value-nya advertiser sama value-nya blogger misalkan seperti itu ya. Kemudian kita atur nih misalkan option itu font size-nya itu misalkan dibuat 1 rem ya. Nggak usah gede ya. Mungkin select-nya. Select. Oh iya, pakai select ya. Pakai select bisa ini advertiser atau blogger ya. Jadi seperti itu. Select option ada lagi misalkan text area ya. Misalkan text area di mana ya, kita kasih di bagian buat apa ya, misalkan mungkin di form lainnya aja ya, form lainnya, atau mungkin bio bisa bio. Jadi last name kemudian password itu nanti fungsinya di bio aja ya, biografi misalkan kayak kalian login di misalkan di situs sosial media itu kan biasanya ada, anggap aja misalkan Instagram itu kan ada masukin bio-bionya itu pakai text area. Jadi ini kan sudah pakai yang register ya. Ini login seperti ini. Kita username ini pakai register, role-nya sudah, password sudah. Kemudian kita eh, buat lagi form yang ketiga. Form yang ketiga itu kayak setting bio gitu ya. Setting bio. Misalkan seperti ini. Kita kopas dulu. Ini yang ketiga. Edit. Form ketiga. Kemudian kita coba hapus beberapa yang nggak perlu. Misalkan kayak register itu kita kasih bio gitu ya. Nah, di bio itu kan yang bisa diganti biasanya ada hubungannya sama username ya, first name, last name, gender biasanya mungkin bisa diganti juga ya. Tapi role ini nggak perlu kayaknya. Nah, misalkan seperti ini ya. Kemudian ini kita hapus dulu. Misalkan ini bukan submit tapi update misalkan kayak gitu ya. Username, first name, last name, gender, kemudian kita buat text area nih, misalkan bio ya. Description, nah, lebih ke arah description ya. Description itu biasanya pakai text area ya. Nah, text area, misalkan kita kasih aku gitu, maka di dalamnya ada aku gitu ya. Kayak gitu. Bisa juga dikasih placeholder, misalkan description. Nah, dia akan muncul description ya. Kita setting di sini, misalkan text area
itu dia font size-nya misalkan 1 rem ya. Maka dia biar gede kayak gini. Kemudian kita juga atur nih, misalkan paddingnya 10 pixel, dia juga bakal padding 10 pixel ya. Kemudian juga bisa diatur misalkan bordernya itu 1 pixel solid abu-abu misalkan CCC. Nah, dia bakal bisa seperti ini. Ini menggunakan text area. Kemudian belum kita coba apa? Label sudah, text area sudah, input sudah, select option sudah, button sudah. Button hampir sama ya kayak tadi ya. Cuma ya ini kan input button. Misalkan ini kita buat button juga bisa. Kayak gitu ya. Apalagi kira-kira misalkan eh, radio sudah. Dari ini kita coba ada input types-nya itu. Misalkan kita coba yang bagian color ya. Color kita coba nih tes ya. Meskipun sebenarnya nggak ngefek ya. Maksudnya nggak digunakan misalnya jarang-jarang banget kalau color ini di dunia website. Misalkan theme, kita buat theme, anggap aja theme ya. Jadi tema dari misalkan ada sebuah sosial media yang ada theme-nya gitu. Nah, misalkan ini color ya. Placeholder-nya itu theme. Nah, seperti ini kita buat. Oh ya, text area-nya belum dikasih BR ya. Nah, seperti ini. Maka kalau warna dia bakal muncul seperti ini ya. Kalau muncul seperti ini. Nah, maka ada warna seperti itu. Nah, value-nya misalkan kita ubah value dasarnya, misalkan kita buat red ya. Red itu F00. Misalkan seperti itu ya. Nah, nanti itu dia bisa update sendiri ya di dalamnya ini. Misalkan ini F00 harusnya sih bisa update. Oh, ternyata tidak terupdate di sini ya. Kita coba cek di ini di Wither Schools, kita coba. Nah, gini. Oh, ini bisa. Beda ya. Oh, beda. Sebentar, ini karena di Safari ya. Sepertinya harus coba juga di Chrome ya. Oh iya, ini bisa. Ini hitam. Oh iya, ini udah berubah nih. Misalkan jadi kuning ya. Area berubah seperti ini. Maka coba kita cek dulu. Inspect elemen apakah nilainya berubah. Oh, ternyata tidak ya. Ini harus pakai JavaScript ya, biar bisa mengambil nilainya ya. Di Withress Calls ini kan juga ada JavaScript-nya. Jadi dia di formnya, actionnya ini, action page-nya, dia baru bisa ngambil five color-nya ini. Kemudian value-nya ini. Oh, value-nya kemungkinan ini error ya. Ini harusnya harus pakai 6. Tadi kan saya pakai 3 kan ya. Coba kita kalau 6. Oh iya, bisa. Misalkan saya ini kan langsung merah kan ya. Kalau misalkan dari awal misalkan FF00 itu harusnya kuning. Jadi ketika diklik itu warna kuning ya, benar ya, kayak gitu ya. Oke, warna sudah. Kemudian eh, kita coba apa ya? Misalkan, oh ya number biasanya tuh input type number itu fungsinya kayak gini. Eh, misalkan gini nih, kita di form yang dua, misalkan umur ya. Umur sebenarnya sih pakai tanggal bisa ya. Cuma ini kita eh, coba-coba aja. Misalkan age, misalkan age ya. Ini kita pakai number ya. Ininya age.
Nah, placeholdernya biasanya numbernya kita kasih misalkan 10 ya. Nah, itu kalau misalkan kita naikkan itu 1, 2, 3 kayak gitu ya. Kalau misalkan saya klik tulis A, oh bisa. Harusnya nggak bisa ya. Harusnya nggak bisa. Karena number itu kan, nah, ini masih bisa dikasih A. Harusnya kan nggak bisa ya. Coba kita buat yang kita cek yang di Witri Schools. Harusnya kalau type number itu ya tidak bisa gitu loh. Misalkan ini kita klik ya saat. Nah, ini nggak bisa. Tapi kenapa yang tadi bisa ya? Mungkin ada min max-nya ini ya mungkin ya. Type number value minnya misalkan 1, max-nya 100 misalkan seperti itu ya. Ini harusnya nggak bisa. Loh, ini bisa dikasih A. Atau karena ini di Safari. Coba kita lihat di Chrome. Oh iya, di Chrome nggak bisa nih. Berarti Safari-nya yang ngebug ya. Jadi misalkan A ini kan nggak bisa kan dia. Saya klik A ini nggak bisa ini. 1, 2. Nah, dia nggak muncul nih. Tapi di Safari bisa nih. A1 ini bisa. Berarti ada ngebug di Safari ya. Nah, hal-hal yang seperti ini tuh biasanya ditangani dengan JavaScript ya. Jadi kalau misalkan didefinisikan type number, ya sudah harusnya nggak boleh tuh maksudnya huruf A, B, C itu nggak boleh masuk nih. Nah, tapi di Safari bisa. Nah, ini ada bug ya. Hal-hal seperti ini tuh biasanya emang ada. Jadi tiap browser itu punya bug masing-masingnya. Jadi untuk menutup bug itu biasanya web developer tuh ngasih JavaScript untuk memvalidasi tadi, untuk mencegah tadi ada preventif ya. Jadi dia nggak preventif hal-hal yang misalkan nggak sesuai, misalkan type number ternyata masih huruf biasa bisa, huruf ABC bisa. Itu kan aneh ya, nggak sesuai dengan yang seharusnya ya. Oke, kita coba lagi misalkan apa? Biasanya sering muncul tuh number, email ya. Email coba ya. Kita email coba. Kita bikin email. Emailnya kita pakai email ya. Harusnya kalau email tuh harus ada add-nya ya. Harus ada add-nya ya. Misalkan ini placeholder-nya email gitu ya. Misalkan ini at gmail.com misalkan. Oh, ini bisa aja ya. Tapi sepertinya karena email ini kurang seberapa ini ya. Kurang seberapa kelihatan. Jadi coba ini misalkan saya kasih 1 tetap bisa ya. Jadi nggak seberapa ngefek ya. Biasanya sih emang kalau email sih pakai teks aja ya, type teks gitu nanti ada yang memverifikasi. Kalau misalkan di JavaScript itu ada diverifikasi lagi. Kalau misalkan, oh ini kalau nggak ada add-nya atau nggak ada titiknya, dia gagal gitu. Tapi kalau pakai HTML kayaknya nggak bisa nih. Maksudnya nggak bisa untuk mendeteksi, untuk melakukan tindakan preventif kalau misalkan itu bukan email ya. Misalkan kalau email kan harusnya dikasih bintang kan nggak bisa. Ini masih bisa ya. Oke, jadi segitu dulu. Misalkan dari form, input, text area, label, select option, button ya. Oke, setelah kita buat yang tadi, kita update ya. Kita update di GitHub kita, kemudian kita build di Vercel ya. Kita cid di Vercel. Saya buka dulu eh, GitHub desktop saya. Kemudian di sini bakal terlihat nih, apa aja file-file yang baru ya. Misalkan ada form 2 dan form 3 ya. Kemudian di sini tinggal saya kasih nih, misalkan summary-nya apa? Misalkan summary-nya adalah membuat 3 form untuk sesi 2. Kemudian commit to main. Oke, kita push origin nih. Nanti di GitHub dia otomatis berubah ya. Untuk pembahasan GitHub ini sudah saya bahas di
sesi yang satu ya. Di video sesi yang satu sudah saya bahas. Kemudian otomatis nih di Vercel nih bakal berubah ya. Kita coba tadi di bikin belajar web ya. Belajar HTML6 Vercel ini ya. Nah, di sini ini kita tinggal slash form ya. Slash form 1 slash form HTML. Nah, dia bakal muncul seperti ini. Kemudian di form 2 juga sama. Bakal muncul apa yang sudah kita pelajari tadi ya. Ada apa? Input, radio ya, button. Kemudian di form 3 juga sudah ada. Nah, juga ada juga ya. Oke, segitu dulu tutorial sesi 2 kali ini. Kalian bisa ikuti cara belajar coding HTML dari W3 Schools untuk yang sesi ketiga di video mendatang. Jika kalian ada pertanyaan, kalian bisa komentar di bawah. Jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like. Jika kalian tidak suka, kalian bisa dislike. Jangan lupa subscribe SKL untuk mendapatkan video-video menarik lainnya tentang web develop ya. Oke, terima kasih.